Masuk ke berikutnya di sini terkait royalti sekarang. Royalti, oke. Royalti ini sebenarnya sederhana. Royalti apa sih? Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau penghitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas penggunaan hak, gitu ya. Jadi sederhananya, misalkan saya punya franchise, saya franchise-kan, itu saya dapat royalti di situ. Atau misalkan saya penulis buku, saya bikin buku, saya kirim ke Gramedia untuk dijual misalkan. Nah, kemudian saya dapat royalti dari penjualan buku saya misalkan. Itu adalah royalti. Nah, atas royalti itu adalah objek PPh pasal 23. Nah, kemudian royalti ini untuk siapa saja? Tadi kan kalau jasa untuk yang selain orang pribadi. Jadi kalau badan berarti kenanya pasal 23, kalau orang pribadi kenanya pasal 21. Sewa itu bisa badan, bisa orang pribadi. Nah, royalti ini bisa badan, bisa orang pribadi. Walaupun ya sebenarnya kebanyakan orang pribadi ya yang punya royalti itu. Karena biasanya kepemilikan hak itu biasanya oleh orang pribadi biasanya. Gitu. Tapi bisa aja badan. Gitu. Royalti tadi ya tarifnya adalah 15%, kalau dia tidak punya NPWP 30%. Kemudian kode billingnya adalah 103 di sini, 103. Kita langsung ke contoh di sini untuk royalti. Misalkan PT Sejahtera membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin memiliki NPWP sekian, berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Nah, berhubung ini nggak ada keterangan apapun ya, nggak ada keterangan ini sudah termasuk PPN, nggak ada keterangan Tuan Zainuddin ini sudah PKP dan sebagainya, ya sudah, nilai kontraknya berapa atau nilai royaltinya berapa, langsung kalikan 15%. Berarti 50 juta kali 15%, hasilnya adalah 7,5 juta. Yang diterima, ini mohon maaf, ini nanti akan saya coba ganti dulu. Yang diterima oleh Tuan Zainuddin adalah sebesar 42.500.000. Kemudian kewajibannya gimana? Kewajibannya PT Sejahtera harus membuat bukti potong pasal 23, dan dari sisi Tuan Zainuddinnya itu nanti jadi kredit pajak di PPh badan di situ. Jadi dia bisa mengkreditkan itu di SPT tahunannya sebagai kredit pajak. Kalau dia tidak punya NPWP menjadi 30% ya. Tadi kan 15%. Kalau dia tidak punya NPWP menjadi 30%. Oke, berikutnya hadiah. Royalti tadi tidak terlalu banyak ini ya, karena langsung aja bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, hadiah di sini. Nah, untuk hadiah itu sama seperti perlakuannya sama seperti jasa, hanya yang diterima oleh badan saja kalau yang dipotong PPh pasal 23. Jadi kalau hadiah penerimanya adalah orang pribadi, maka kenanya adalah PPh pasal 21. Tapi kalau penerimanya adalah badan, kenanya PPh pasal 23. Gitu. Jadi kita lihat dulu siapa subjek penerimanya. Untuk kode jenis toranya sama seperti sewa tadi, kode billingnya adalah 100, kode jenis toranya adalah kode jenis pajaknya adalah 4.124, KJS-nya 100. Penyetoran dan pelaporannya sama ya. Jadi semua pasal 23 itu sama. Store paling lambat tanggal 10, lapor paling lambat tanggal 20 menggunakan SPT unifikasi. Gitu. Jadi tetap menggunakan unifikasi nanti. Contoh di sini, PT Sejahtera memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum desain kemasan produk sebesar 100 juta rupiah. Jadi PT Makmur ini memenangi lomba atau memenangi sayembara gitu ya, desain kemasan produknya. Gitu. Nah, berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Nah, berarti langsung aja asumsi ini tidak ada PPN dan sebagainya ya, jadi langsung aja 100 juta kali 15%. Gitu. Jadi 100 juta kali 15%,
Yang diterima adalah sebesar 85 juta. Ini abaikan saja Tuan Darmawannya, karena harusnya adalah PT Makmur. Kemudian balik lagi ke kewajiban masing-masing. PT Sejahtera harus membuat bukti potong, PT Makmur mendapatkan bukti potong, dan nanti jadi kredit pajak PPh pasal 23-nya dia. Kalau dia tidak punya NPWP, tapi jarang sekali ya. Jadi badan itu sebenarnya ya, ketika dia mendirikan sebuah badan, biasanya langsung sudah ada plus NPWP biasanya. Jadi sudah dia juga harus buat NPWP. Gitu. Jadi jarang banget badan itu punya NPWP. Tidak punya NPWP seperti itu. Nah ini sebelum masuk ke dividen, silakan apabila ada pertanyaan, silakan. Oke, ini Mas. Dari Ibu Kristiani, dalam prakteknya tidak semua pembelian software itu ada license-nya di dalamnya. Cara kita identifikasi suatu transaksi terkait software ada atau tidaknya license gimana Pak ya? Dan kalau transaksi berlangganan subscription itu kena PPh pasal 23 atau tidak? Ini terkait pembelian apa? Terkait pembelian software ataukah subscription-nya ini? Apakah karena atas royaltinya ini ataukah pembelian softwarenya? Oh. Kalau pembelian softwarenya tergantung dari ininya ya, dari pengembangnya biasanya. Kalau license itu biasanya untuk memudahkannya, license itu berarti pada saat kita membeli itu biasanya ada istilahnya kayak semacam perjanjian pemakaian seperti itu. Jadi misalkan Ibu beli katakanlah Office gitu ya, Office 365 misalkan. Itu kan license ya, karena kita nggak bisa beli putus seperti itu. Jadi kita nggak bisa misalkan kita beli, kemudian kita otak-atik sendiri, kita rubah-rubah sendiri, itu nggak bisa gitu. Tapi tetap kita menggunakan itu ya sudah, tetap tidak bisa diotak-atik, kita pakai aja gitu ya di bawah license-nya Microsoft misalkan seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti ya pada saat pembelian itu nanti akan dikenakan PPh pasal 23 gitu ya, karena atas royalti tadi dianggap sebagai pembelian royalti tadi. Gitu. Tapi kalau beli softwarenya aja, misalkan kita beli kemudian kita ya sudah beli putus gitu ya, jadi kita bisa pakai sendiri, kita bisa ubah sendiri namanya segala macam. Nah kalau seperti itu berarti ya itu bukan objek PPh pasal 23, tapi hanya PPN saja berarti gitu atas pembelian barang tidak berwujud. Gitu, atau BKP tidak berwujud. Gitu. Termasuk juga misalkan subscription ya. Kalau subscription itu biasanya ya itu termasuk license-nya tadi. Gitu. Jadi kita kayak langganan, misalkan kita langganan Zoom misalkan. Karena langganan Zoom itu kan ya biasanya ya itu kenanya PPN biasanya gitu. Karena kalau PPh itu saat ini belum dikenakan ya gitu. Jadi kita belum memotong atas subscription itu, tapi biasanya kita atas produk itu biasanya sudah ada PPN-nya. Oke, kemudian dari Ibu Ine Herlina, Pak, kalau hadiah yang diterima badan ataukah orang pribadi berupa barang dikenakan PPh 23. Nah, kalau hadiahnya berupa barang, berarti kita cari dulu nilai barangnya itu berapa, nilai pasarnya berapa. Jadi misalkan barangnya, hadiahnya misalkan dalam bentuk kulkas misalkan. Nah, kira-kira nilai kulkasnya ini kira-kira berapa? Gitu. Jadi tetap dihitung nilai pasarnya ya, nilai pasar hadiahnya itu berapa. Itu yang nanti
harus dipotong PPh pasal 23 kalau penerimanya adalah badan, kalau PPh orang pribadi kenanya adalah PPh pasal 21. Jadi penerimanya orang pribadi kenanya PPh pasal 21. Berapa? Itu langsung aja. Nilai hadiahnya berapa kalikan pasal 17. Jadi misalkan nilai kulkasnya 2 juta, langsung aja kalikan tarif 5%. Gitu. Oke, kemudian dari Bapak Suwandi, PP yang dipotong apa bisa dikreditkan dan syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, Pak. Dia punya bukti potong. Jadi selama dia punya bukti potong, dia bisa mengkreditkan itu. Tapi kalau dia tidak punya bukti potong, ya sudah, dia nggak bisa mengkreditkan. Makanya kita harus minta. Jadi pada saat kita dapat penghasilan, bisa berupa tadi ya, sewa, jasa, dan sebagainya, untuk bisa mengkreditkan, kita harus punya bukti potong. Jadi kita harus minta ke vendor kita atau ke rekanan kita untuk dibuatkan bukti potongnya. Karena kalau nggak ada bukti potong itu, nggak bisa kita kreditkan. Oke, dari Ibu Vanessa. Jika sebuah CV terima bukpot, bukti potong 23 dari si penjual karena ada pencapaian target dalam penjualan, oke. Jenis transaksinya terima bonus dalam bentuk potongan tagihan. Tapi potongan ini tidak mengurangi nilai yang ada di faktur pajak, dikurangi di nilai pelunasan tagihan. Oke. Apa bonus berupa potongan tagihan ini bisa dimasukkan dalam laporan laba rugi di SPT Badan nanti sebagai penghasilan lainnya. Oke, jadi sebagai dianggap penghasilan di luar usaha ya, karena dianggap ini sebagai potongan tagihan kan berarti dianggap sebagai apa ya, pengurang utang berarti kan ya, pengurang utang. Nah, pengurang utang itu termasuk ke dalam objek penghasilan. Jadi benar dimasukkan ke dalam laba rugi dan dimasukkan dalam penghasilan di luar usaha, Ibu. Gitu. Dan untuk bukti potongnya sendiri silakan itu bisa dikreditkan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terkait dengan potongan tadi. Jadi potongan tagihan ini kan itu dianggap sebagai kita punya utang sebenarnya 100, tapi karena kita dapat hadiah, utang kita berkurang, bukan 100 tapi hanya 90. Nah, yang 10 jutanya itu adalah termasuk penghasilan, karena dianggap sebagai pembebasan utang seperti itu. Nah, itu berarti dianggap sebagai penghasilan di luar usaha kita. Oke, kita masuk ke dividen sekarang. Nah, dividen ini penting karena setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini lumayan berbeda perlakuannya. Nah, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atas pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh oleh anggota koperasinya. Jadi dividen ini ya intinya adalah ketika kita punya perusahaan mencetak laba, nah sisa labanya ini sebagian dibagikan ke pemegang saham. Itu adalah dividen. Mau bentuk apapun itu termasuk dividen gitu. Nah, kemudian dividen itu bisa yang secara pembagian laba secara langsung atau biasanya yang tadi yang terselubung. Terselubung itu misalkan pemegang saham menyetorkan modal, dianggap sebagai itu pinjaman, padahal itu penyetoran modal. Nah, ketika dia minjemkan uang, kan pasti terima bunga. Nah, bunganya itu dianggap dividen terselubung. Gitu. Padahal sebenarnya itu adalah penyertaan modal misalkan. Gitu. Nah, seperti itu adalah tetap dianggap sebagai objek dividen. Nah, tetapi setelah adanya PP Undang-Undang Cipta Kerja, dividen yang diterima oleh badan dalam negeri itu tidak dipotong PPh pasal 23. Jadi untuk saat ini ketentuan untuk dividen dalam negeri yang penerimanya adalah badan itu tidak dipotong PPh pasal 23. Kecuali kalau kejadiannya itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Cipta Kerja kan berlakunya adalah tahun November 2020. Jadi kalau kejadiannya sebelum November 2020 maka masih menggunakan aturan lama. Jadi dividen tadi dikenakan
tarif 15%. Tapi untuk saat ini, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan gini, saya punya PT, saya tanam saham di BCA misalkan. Saya punya PT, saya beli saham di BCA. Pada saat BCA itu untung, cetak laba, dan bagi dividen, saya sebagai penerimanya, badan, ini tidak dipotong PPh pasal 23. Gitu. Karena dia bentuknya badan dalam negeri. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata penerimanya ini saya punya dividen, tapi dividennya dari luar negeri. Jadi saya punya dividen, saya beli sahamnya Apple misalkan. Kemudian Apple untung, saya dapat dividen dari Apple di luar negeri sana. Nah, atas dividen yang diterima dari luar negeri itu ada persyaratan khususnya. Jadi tidak dipotong pajak apabila diinvestasikan minimal 30% dan sebagainya. Jadi ada ketentuan khususnya, ketentuan tambahan. Tapi kalau misalkan dalam negeri itu murni tidak dipotong pajak. Nah, di sini kesimpulannya untuk yang dividen tadi ya. Ini untuk objeknya ini, ini objek untuk yang semua PPh ya, semua PPh 23, bukan hanya dividen saja. Nah, untuk yang non-objek PPh 23, pertama adalah penghasilan yang diterima terutang kepada bank. Nah, tadi ya, misalkan, bunga tadi belum ada ya. Bunga tadi belum. Bunganya sudah lewat, Pak. Oh, sudah lewat tadi ya? Iya. Oh, malah saya lupa. Sudah dijelaskan ya? Oke, dijelaskan belum ya? Oh, ini sorry, tadi kelewat berarti bunga tadi belum. Bunga, nah ini tadi ya, maaf. Saya belum menjelaskan ini. Bunga yang tidak dipotong PPh pasal 23 adalah bunga yang diterima oleh bank. Gimana maksudnya? Biasanya kan kalau bank itu penghasilan dari mana sih? Penghasilannya kan dari kredit dia ya. Jadi dia menyalurkan kredit, debitur akan membayar bunga ke bank gitu kan. Jadi misalkan kayak KPR gitu lah. Kita KPR ke bank, kan pada saat kita nyicil KPR itu kan ada bunganya. Nanti kan penghasilan bagi bank. Nah, atas penghasilan bank itu bukan termasuk objek PPh pasal 23. Jadi bukan termasuk bunga yang dipotong pasal 23. Yang dipotong pasal 23 adalah contohnya gini. Tadi misalkan saya pemegang saham. Saya pemegang saham, kemudian saya memberikan pinjaman ke perusahaan saya. Jadi saya sebagai pemegang saham, saya ngasih pinjaman sebesar 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu kan pasti ada bunganya. Nah, atas bunga yang saya terima, itu saya akan dipotong PPh pasal 23. Jadi kalau penerimanya itu adalah bukan bank, itu objek PPh pasal 23. Gitu. Jadi untuk ini ya, untuk bunga ini ya. Gitu. Tadi maaf kelewat. Sementara kalau yang kayak bunga deposito, bunga tabungan, itu nanti PPh final ya. Jadi ini nanti khusus di PPh final nanti. Termasuk juga bunga simpanan koperasi itu juga PPh final. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya untuk bunga, kenapa itu ada yang 20% bunga deposito itu? Karena itu adalah PPh final. Sementara kalau bunga di sini adalah 15%. Jadi kalau tadi ya, saya pemegang saham, saya ngasih pinjaman ke perusahaan saya bayarkan bunga ke saya, maka setiap bulan pada saat terima bunga tadi, itu saya dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Gitu. Pak, izin tanya Pak. Silakan. Artinya bunga yang diterima oleh pemilik dana atau dibayar oleh perusahaannya itu, ini bunga atau pinjaman yang tidak resmi ya Pak? Resmi Bapak sebenarnya. Gitu. Jadi kan boleh-boleh saja kan pemberi modal atau pemilik modal memberikan pinjaman ke perusahaan misalkan.
atau bukan pemilik modal deh. Misalkan PTA punya memberikan pinjaman ke PTB misalkan. A dan B ini tidak ada hubungan istimewa gitu. Jadi ya hubungan bisnis biasa saja misalkan. PTA memberikan pinjaman 10 miliar ke PTB misalkan. Kemudian dari situ PTB perjanjiannya adalah pengembalian pokok pinjamannya selama 5 tahun dengan suku bunganya sebesar 1% setahun misalkan. Nah, pada saat pembayaran bunga setiap tahunnya itu, maka PTB akan memotong PPh pasal 23 kepada PTA tadi sebagai si pemberi modal tadi, Pak. Gitu. Jadi ya ini resmi gitu. Oh, jadi resmi, tapi ini proses peminjaman ini bukan dengan bidang usaha dari PT yang meminjamkan ya, Pak? Iya, bisa Ini kalau macam-macam, bisa beda-beda. meminjamkan itu memang bisnisnya meminjamkan uang. Tapi kalau kita punya PT, kemudian kita pinjamkan kepada ya mungkin rekanan kita atau siapalah gitu. Tapi bisnis kita bukan di bidang simpan pinjam. Jadi Iya. ini bisa dikatakan resmi juga gitu, Pak. Iya, resmi. Jadi kalau yang kayak tadi kan bank misalkan atau lembaga keuangan yang memang bergerak di bidang penyaluran modal tadi, Betul. ya itu kenanya PPh itu nggak kena PPh pasal 23, Pak, gitu. Karena mereka akan menghitung sendiri bunganya tadi sebagai penghasilan mereka. Tapi bukan, kita nggak motong itu gitu. Kita motong adalah kalau misalkan tadi ya bukan main utamanya perusahaan apa kegiatan utamanya, tapi kemudian dia mungkin ada modal nganggur nih, udah deh saya pinjamkan aja ke perusahaan adik saya misalkan, biar mereka bisa berdiri, biar bisa berproduksi misalkan, kemudian saya dapat bunga di situ, bunga pasarannya berapa deh. Nah, dari atas bunga itu dipotong pasal 23, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, mohon maaf ya ini tadi kelewatan bunganya. Oke, tadi sudah selain bukan objek berarti. Nah, bukan objek tadi ya, pertama penghasilan dibayarkan oleh pihak bank tadi ya, karena bank itu khusus, klausul khusus, jadi penghasilan mereka tidak dipotong pasal 23, tapi mereka ada sendiri. Kemudian sewa dengan hak opsi tadi ya, karena ini sebenarnya bukan sewa, tapi adalah ya istilahnya pakai dulu baru dibeli misalkan. Itu adalah dengan hak opsi. Kemudian laba yang diterima oleh anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, ya ini istilahnya prive ya, karena kan pemilik CV itu sebenarnya ya labanya itu sudah jadi istilahnya pajaknya itu sudah ada di CV-nya, jadi orang pribadinya itu tidak dikenakan pajak lagi gitu untuk yang pengambilan prive-nya tadi. Gitu. Kecuali kalau dia direktur ya, direktur terima gaji ya gitu dipotong pasal 21 sebenarnya. Gitu. Kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi, SHU sekarang itu bukan lagi objek pajak gitu ya, jadi sama seperti dividen tadi, SHU koperasi itu bukan objek pajak sekarang. Kemudian penghasilan yang diterima atau dibayarkan kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman tadi ya. Jadi memang kan ada juga yang bukan bank tapi lembaga penyalur kredit gitu ya. Kayak Venture, kayak apa namanya? Kredit usaha mikro misalkan kayak BRI kan ada khusus ya. PNM kalau nggak salah dan sebagainya itu, nah itu juga bukan termasuk objek pasal 23. Jadi penghasilan bunga yang diterima oleh mereka itu bukan termasuk objek pajak pasal 23 ya. Jadi tetap termasuk objek pajak tapi tidak dipotong pasal 23. Seperti itu. Pak, interupsi sebentar, Pak. Silakan. Izin tanya, Pak. Itu sehubungan dengan CV, ya. Itu kan modalnya itu terdiri dari beberapa orang dalam satu ikatan, mungkin keluarga atau teman gitu. Ya. Betul ya, Pak? Ya? Nah, kemudian pada saat ada laba, dia ambil yang disebut dengan prive ya, Pak.
privat tidak dikenakan pajak ya Pak. Nah, karena pajaknya sudah dibayar oleh CV-nya. CV-nya, Betul iya. ya Pak. Nah, berarti di sini CV ini kan badan ya Pak. Badan usaha. Sedangkan privat ini kan pribadi ya Pak. Iya. Kalau dia tidak dikenakan pajak atas pengambilan privat itu apa wajar gitu Pak? Nanti semua orang bikin CV untuk ambil dividennya dari situ gimana Pak? Karena CV itu kan sekarang pajaknya bukan dari laba, tapi dari omset, Bapak. Yang Iya. 0,5% itu ya, yang PPh final 0,5% itu. Jadi mau Karena dia kecil berapa? Pak. Ya? Karena dia kecil. Kalau dia besar kan case-nya berbeda lagi Pak. Kalau berbeda, nah kalau itu kan kalau ini penjagaannya itu ada di sini. Yang diperoleh anggota dari Koman CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau modalnya itu terbagi atas saham-saham, yaitu sama seperti dividen pada umumnya, Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan CV itu tidak terbagi atas saham, jadi misalkan ya pemiliknya perseorangan gitu ya, kan sekarang ada juga yang PT perorangan itu, ya itu dianggap seperti ya sebenarnya dia sendiri gitu. Jadi jadi kalau sudah dipajaki di PT-nya, orang pribadinya nggak dipajaki lagi seperti itu. Tapi kalau terbagi atas saham, ya berarti privat itu dianggap sama dengan dividen sebenarnya. Iya. Jadi ada ketentuan untuk CV kalau dia pribadi bukan objek pajak pada saat privat ya, pada saat pengambilan ya. Tapi kalau dia terdiri dari persekutuan beberapa orang, tetap akan dikenakan gitu ya. kenakan pajak ya. Iya, jadi dianggap pengambilan laba tadi itu dianggap sama seperti dividen. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada satu lagi Pak, ini dengan dividen. Kalau nggak salah dividen berdasarkan Undang-Undang Harmoni itu apabila diinvestasikan ke dalam perusahaan untuk menggerakkan roda perekonomian itu tidak dikenakan pajak ya Pak? Betul nggak Pak? Iya, itu untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi, Bapak. Orang pribadi. Iya. Kontrolnya gimana, Pak? Kontrolnya dari diri sendiri. Gitu. Oh, Jadi kontrol misalkan sendiri. gini. Service gitu ya. Iya, dan itu harus ada laporan investasinya, Bapak. Oh, iya. Gitu. Jadi nanti itu di bagian PPh final tentang dividen, tapi sederhananya seperti itu. Jadi misalkan saya punya perusahaan, kemudian perusahaan saya laba, saya dapat dividen misalkan, katakanlah dapat dividennya 5 juta misalkan. Iya. Sebelum adanya undang-undang HPP apa Cipta Kerja ya? Sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja, 5 juta ini nanti akan dipotong PPh final, dividen sebesar 10%. Jadi kalau badan kan tadi 15% ya, pasal 23. Tapi kalau orang pribadi kenanya adalah final 10%. Nah, sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja, itu perusahaan akan memotong 10% dari 5 juta tadi. Itu default-nya. Nah, sekarang setelah adanya undang-undang Cipta Kerja, default-nya adalah saya tetap terima dividen orang pribadi, tapi saya tidak dipotong pajak. Perusahaan tidak memotong pajak. Gitu. Asalkan, dan itu bukan menjadi objek pajak. Jadi 5 juta ini bukan menjadi objek pajak ketika 5 juta ini diinvestasikan kembali. Nah, investasinya ini bisa macam-macam, Bapak. Bisa diinvestasikan ke dalam, dimasukkan lagi ke dalam modal perusahaan boleh, ditabung boleh, didepositokan boleh, dibelikan instrumen keuangan lain juga boleh. Misalkan reksadana, saham, segala macamnya boleh. Asalkan dia juga harus lapor namanya laporan investasi setiap tahun. Gitu. Jadi ada di DJP online itu ada yang namanya e-reporting investasi. Nah, jadi atas investasi itu, atas dividen itu harus dilaporkan setiap tahun sekali minimal dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun apa 5 tahun saya agak lupa, nanti coba saya baca lagi aturannya. Nah, kalau kurang dari 5 tahun ternyata sudah diambil uangnya, maka itu nanti akan dipotong pajak lagi. Dia harus store sendiri. Gitu. Jadi sistemnya sekarang adalah store sendiri. Bukan dipotong oleh perusahaan, tapi store sendiri pajaknya. Kalau misalkan
tanda kutip tidak jadi diinvestasikan seperti itu. Selama tahun tertentu ya Pak? Sampai dengan 5 tahun kalau nggak salah Iya. investasinya itu. Kemudian batasan investasinya bagaimana Pak? Apabila dividen 5 juta, tapi hanya diinvestasikan sebagian digunakan untuk biaya hidup atau kebutuhan lainnya, apakah itu ada pemecahan Pak? Nah, kalau yang seperti itu diinvestasikan bebas, yang dibelanjakan dikenakan gitu. Dikenakan, iya. Jadi misalkan 5 juta tadi, 4 jutanya diinvestasikan, 1 jutanya buat konsumsi. Nah, 1 juta ini Ya. yang jadi objek pajak nanti, Pak. Oh iya, iya. Jadi 1 juta dikalikan 10%, tetap 10% ya tarifnya. Tapi yang 4 juta yang sudah diinvestasikan itu bebas pajak. Iya. Investasikan bisa berupa saham, tabungan, deposito ya Pak ya. Macam-macam. Itu yang penting instrumen keuangan gitu. Bisa dibalikan Instrumen lagi ke keuangan. perusahaan, bisa kita tabung sebagai deposito, bisa makanya itu penjagaannya gimana ya dari diri sendiri gitu. Pengakuan sendiri saja seperti itu. Plus tadi ya laporan investasi gitu. Jadi kita harus tetap lapor tiap tahun di e-reporting. Nanti akan saya tunjukkan letaknya di mana, caranya seperti apa, pelaporan investasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Suwito. Oke, tadi ya untuk ketentuan umumnya saat terutangnya ini tadi sama semua, tanggal 20 bulan berikutnya pelaporan tanggal 20, penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian dari sisi pemotong, kewajibannya apa saja? Tadi ya, dia harus memotong pajak, menyetorkannya paling lambat tanggal 10, membuat bukti potong. Ini yang penting. Pak, bagaimana cara membuat bukti potongnya? Nanti kita ajarkan di materi e-Bupot unifikasi nanti. Di bagaimana cara membuat bukti potong 23. Kemudian setelah itu melaporkan SPT unifikasi ya. Sekarang kalau dulu ada namanya SPT 23, tapi sekarang digabung semuanya jadi SPT unifikasi. Dan menyerahkan bukti potong itu ke penerima penghasilan. Ini yang penting, karena kalau enggak, si penerima ini nggak bisa mengkreditkan. Jadi syarat utama untuk bisa mengkreditkan pajak adalah dia harus punya bukti potong. Gitu. Kemudian dari sisi penerimanya, ya meminta bukti potongnya tadi ya, haknya dia, dan mengkreditkan itu di SPT tahunan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan di grup, Pak, bagaimana cara mengkreditkan bukti potongnya? Itu ada kalau orang pribadi itu ada di lampiran 3 e-form. Jadi silakan buka e-formnya. Di lampiran 3 itu ada yang namanya kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23. Nah, itu dimasukkan ke situ. Gitu. Jadi bukti potong itu sebagai pengurang ya. Jadi kredit pajak itu sebagai pengurang. Jadi sederhananya misalkan pajak saya 10 juta, yang sudah ada bukti potongnya, yang sudah dipotong pajak misalkan 8 juta, maka saya cukup bayar pajak tahunan saya cukup yang 2 juta saja. Gitu. Karena 8 juta itu sudah dipotong oleh pihak lain seperti itu. Yaitu namanya kredit pajak. Oke, ternyata terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di besok ya, di hari Kamis dengan materi apakah saya belum bisa memutuskan besok materinya tentang apa. Nanti besok saya akan kirim file materinya ya gitu. Oke, sebelum kita tutup, silakan ada satu pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Izin tanya, Pak. Silakan Ibu, siapa ini? Ibu Veronica, silakan. Ya, maaf Pak, tadi saya kurang jelas yang mengenai dividen. Memastikan saja bila dividen diterima oleh orang pribadi, lalu dividennya itu disetorkan kembali sebagai penyertaan modal. Kalau tidak salah dengar, Bapak bilang itu tidak menjadi objek pajak ya Pak? Iya, bukan menjadi objek pajak. Objek pajak. Tapi dia harus membuat laporan. Laporan investasi di DJP.
Ya Pak, baik, itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, kalau yang CV Pak, misalkan pemiliknya sebagai direktur lalu menerima gaji dari CV, berarti atas penghasilan gajinya itu tidak dikenakan PPh 21 ya Pak? Tetap dipotong. Jadi kalau dia sebagai direktur, kan itu selama direktur dan digaji, ya itu gajinya tetap dipotong pasal 21 sebenarnya. Gitu. Aduh, salah saya selama ini. Oh begitu Pak? Iya. Kecuali kalau memang istilahnya apa ya? Itu tidak digaji, tapi sebagian laba perusahaan itu teranggap sebagai privat tadi ya. Nah itu bukan objek pajak. Tapi kalau dia di situ sebagai direktur dan dia terima gaji bulanan, maka ya atas gaji bulanan itu ya tetap dianggap sebagai objek pajak pasal 21. Atau bisa, berarti ketika kalau prive itu berarti kita tidak boleh daftarkan dia di sebagai daftar gaji, biaya gaji. Iya, ya, kan prive itu bisa aja kayak komisaris atau mungkin komanditer, apa istilahnya, komanditer pasif. Pasif. Gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai prive aja gitu. Kalau misalkan kita tetap sudah salah nih Pak, saya sudah tulis posisinya sebagai direktur, tapi ya saya nggak pernah kenain dia pasal 21, tapi saya masukkan dia ke biaya prive gitu bisa Pak? Bisa, cuma nanti takutnya ketika diperiksa, kok ini nggak dipotong PPh pasal 21, seperti itu biasanya. Gitu. Baik Pak, baik. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Senang sekali akhirnya bisa bersua dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti sisa untuk yang belum berkenalan silakan ya, nanti bisa berkenalkan besok. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di hari Kamis sore besok di jam yang sama dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau mungkin ada jawaban saya masih belum bisa diterima dengan baik. Silakan ditanyakan aja nanti di grup atau japri lewat saya boleh. Kalau misalkan butuh kira-kira, saya perlu tutorial tentang ini Pak, gitu. Nanti saya coba akan buatkan tutorialnya di YouTube ya, jadi biar bisa disimak bersama-sama. Dan kalau nggak, untuk tambahan informasi, hari Minggu besok saya ada acara dengan Tech School. Saya belum tahu jamnya berapa, cuman itu hari Minggu siang mungkin. Saya nggak tahu apakah jam 10 ataukah jam 1 biasanya. Nanti saya akan bicara di situ tentang faktur pajak gitu. Jadi silakan aja Bapak Ibu bagi yang mungkin weekend-nya nggak ada kegiatan, silakan aja nanti akan ada link pendaftarannya, nanti akan saya share ke Bapak. Silakan aja Bapak Ibu ikuti terkait pembahasan terkait faktur pajak ya. Walaupun nanti saya juga tetap akan bikin kelas sendiri ya terkait faktur pajak dan juga PPN nanti. Tapi kalau weekend ini pas lagi nggak ada kegiatan, silakan ikut aja nanti. Oke, itu saja pemberitahuan dari saya. Selamat istirahat Bapak Ibu, selalu jaga kesehatan, dan bagi yang masih sakit silakan semoga cepat sembuh, dan mungkin bagi yang saya nggak tahu apakah di Jakarta atau di tempat lain Bapak Ibu yang mungkin masih mungkin ada yang kena banjir atau mungkin bencana alam lainnya, semoga segera selesai dan bisa beraktivitas normal kembali. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, saya izin tutup.